Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Sahabat petani muda dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita hingga saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair. Kalau kemarin saya sudah mendemonstrasikan bagaimana membantu proses penyerbukan bunga pada buah durian sehingga diharapkan nanti bisa proses pembuahannya bisa berhasil dan bisa dipanen. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat pupuk organik cair atau POC yang nanti akan diaplikasikan pada tanaman sayur mayur. Nah, ini di hadapan kita sudah ada satu buah pohon cabai yang selalu kita berikan pupuk organik cair hasil buatan sendiri. Sebagai salah satu rumah yang hanya memiliki pekarangan yang sangat kecil sekali, saya memanfaatkan ruang yang kecil ini untuk bercocok tanam dengan menggunakan media pot. Tentu ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada prinsipnya bahwa sebagai seorang muslim kita harus mampu memanfaatkan apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Termasuk pekarangan yang sempit itu kita harus bersyukur dan harus kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Bahan yang kita gunakan pun sangat sederhana, sahabat muda sekalian. Hanya ada dua media yang kita gunakan. Yang pertama ini adalah air kulit bawang. Jadi air rendaman kulit bawang yang sudah kita rendam selama semalam. Lagi-lagi kita ketemu dengan hal-hal yang sebagian orang barangkali tidak berguna, tapi sesungguhnya ketika kita bisa menggali manfaatnya itu sangat luar biasa berguna. Dalam Al-Quran tegas Allah katakan, ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di alam ini, termasuk kulit bawang ini. Kalau bawangnya jelas merupakan salah satu bumbu dapur yang dominan untuk digunakan setiap berbagai macam masakan. Dan ternyata kulitnya ini mengandung berbagai macam nutrisi bagi tumbuhan yang sangat berguna bagi pertumbuhan, baik ketika proses pembuahan maupun perkembangan tumbuh itu sendiri. Ini yang pertama. Jadi kita memanfaatkan limbah dapur. Jadi kalau selama ini ibu-ibu kita, istri kita di rumah membuang hasil kupasan bawang itu di sembarang tempat yang cenderung mengotori lingkungan. Nah, ini lagi-lagi kita ini suka lupa bahwa kerusakan alam, sampah dan sebagainya itu karena memang kelalaian kita. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu tegas Allah katakan dalam Al-Qur'an. Seluruh kerusakan alam, banjir dan sebagainya itu karena sesungguhnya kelalaian kita yang tidak mampu memanfaatkan alam dengan sedemikian rupa. Mau merusak saja, mau mengambil manfaatnya saja, tidak bisa memperbaiki. Nah, Allah ketegur itu dalam Al-Quran secara tegas bahwa alam yang rusak itu karena perbuatan manusia. Dan kita mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayo, manfaatkan limbah dapur itu untuk hal-hal yang positif. Pertama, kulit bawang mengandung berbagai macam nutrisi. Kemudian yang kedua, bahan yang kedua adalah air bekas cucian beras. Air bekas cucian beras. Juga selama ini kita melihat dan menyaksikan ibu-ibu istri kita yang setelah menyuci beras itu tidak dimanfaatkan dengan baik, dibuang. Padahal air cucian beras yang berwarna agak putih ini, rekan-rekan sekalian, memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik sekali bagi tanaman, dan itu akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan pembuahan tanaman. Cara pembuatannya pun sangat sederhana, sahabat muda sekalian. Air bekas rendaman bawang ini yang sudah kita rendam selama satu malam, kita campurkan ke air bekas cucian beras. Kita campurkan seperti ini, seperti ini. Oke, kulitnya nggak usah dimasukkan. Lalu kemudian kita aduk secara merata. Nah, ini adalah pupuk organik cair yang siap diaplikasikan. Jadi air cucian berasnya itu fresh, dia masih bagus ya, karena dia tidak boleh menginap untuk berhari-hari. Baru kita langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman cabai yang ini luar biasa ini buahnya ini. Berapa kali kita
menggunakan POC ini, dan buahnya sangat luar biasa. Paling tidak membantu istri di rumah supaya lebih berhemat, apalagi sekarang ini musim krisis coy. Langsung saja kita aplikasikan. Kita siram di sini. Kita disiram. Oke. Lalu ini juga ada bibit cabai yang baru kita semai. Kita berikan supaya pertumbuhan akarnya cepat dan mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Oke. Jadi sahabat petani muda sekalian, kita harus patut bersyukur hidup di Indonesia, terlahir dan besar di Indonesia yang Allah karuniakan alam yang luar biasa. Kita berada di iklim tropis dengan beragam macam tumbuhan yang bisa hidup. Tinggal bagaimana kemudian kita memanfaatkan alam ini menjadi bermanfaat bagi kita. Ingat, apapun yang Allah ciptakan itu semuanya ada gunanya. Ma khalaqta hadza batila. Allah tegaskan itu sekali lagi. Untuk yang kedua kalinya saya sampaikan ayat itu supaya kita tidak lupa bahwa ternyata semua yang Allah ciptakan itu bermanfaat. Semua yang Allah karuniakan itu ada nilai positifnya bagi kita. Tinggal bagaimana kemudian kita menggali dan memanfaatkan. Ya, barangkali itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan dicoba di rumah. Sebagai generasi muda, jangan malu dengan bertani, jangan malu menggenggam tanah, karena nenek moyang kita hidup dan besar makmur dari lahan pertanian. Salam pertani milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.